Pemirsa, pelamar panitia pemungutan suara PPS hingga Selasa 8 Mei 2024 mencapai 1.027 orang, sedangkan KPUND hanya membutuhkan 843 anggota PPS untuk 287 desa atau kelurahan. Namun Ketua KPUND Wilhelmus Hermantolose kepada wartawan menyebutkan 1.027 pelamar tersebut belum tersebar ke semua desa. Terkait dengan pembentukan badan ad hoc dalam rangka pilkada kemarin, pihaknya sudah melakukan perekrutan PPK dan tahapannya masih berjalan. Saat ini pembentukan badan ad hoc di tingkat PPS dan pendaftaran tersebut sudah dibuka mulai tanggal 2 Mei hingga 8 Mei. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten ND Basilius Wena mengatakan terkait dengan perekrutan badan ad hoc yang dilakukan KPUND, Bawaslu Kabupaten ND telah mengeluarkan himbauan Hermantolose beserta 4 komisioner KPUND lainnya mengikuti pedoman tentang pembentukan badan ad hoc. Basilius mengatakan kedua Bawaslu Kabupaten ND juga melakukan pengawasan langsung terhadap proses yang dilakukan dalam tahapan mulai dari penerimaan berkas, proses CAT yang dilaksanakan di 2 tempat dan berjalan selama 2 dan dari hasil pengawasan pihaknya pantau bahwa tata cara, mekanisme, dan prosedur yang dilakukan KPUND sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Ia berharap hasil yang diperoleh dalam perekrutan badan ad hoc terutama PPK merupakan orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan profesional dalam bekerja sehingga pelaksanaan pilkada di Kabupaten ND dapat terlaksana dengan baik. Selain itu bisa menghasilkan pemimpin berkualitas membangun Kabupaten ND selama 5 tahun ke depan. Terkait dengan pembentukan badan ad hoc, tahapan pembentukan badan ad hoc dalam rangka pilkada. Kemarin kita sudah melakukan perekrutan untuk PPK, tahapannya juga masih berjalan. Saat ini perekrutan badan ad hoc di tingkat PPS, di tingkat desa. Pendaftaran kita sudah buka mulai tanggal 2 Mei sampai 8 Mei. Untuk sementara sampai hari ini pelamar posisi sekarang itu 1.027 orang. Kebutuhan kita 834 orang itu tersebar untuk 278 desa dan kelurahan di Kabupaten ND. Untuk catatan, 1.027 pelamar ini terkait dengan pengawasan perekrutan badan ad hoc yang dilakukan oleh KPU Kabupaten ND, secara kelembagaan Bawaslu yang pertama telah mengeluarkan himbauan agar teman-teman di KPU dalam rangka melakukan proses rekrutmen badan ad hoc mengikuti pedoman dan taat pada undang-undang yang mengatur soal proses rekrutmen itu sendiri. Kemudian yang kedua, Bawaslu Kabupaten ND juga melakukan pengawasan langsung, pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan dalam perekrutan mulai dari penerimaan berkas, dengan kita berkoordinasi dengan divisi mengampuni proses itu, kemudian proses CAT yang dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.